Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43 /Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Mensesnek yang saya hormati, teman-teman pimpinan fraksi. Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Ya. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya? Gimana? Oh, umum ya. Salah satu hal, kan amnesti ada 1.116.
salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Pak Ketua, adalah salah satunya tentu kita ingin menjadi ada persatuan, dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus, Presiden dalam pertama kali meminta saya menjadi Menteri Hukum, beliau menyampaikan bahwa khususnya di kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti ya, salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan kepada Presiden. Itu. Yang kedua, ada juga 6 orang yang diberikan kasus makar tanpa senjata, 6 orang di Papua. Itu yang sudah disetujui tadi oleh, kemudian yang kasus-kasus politik yang lain pun juga sama. Termasuk di dalamnya itu yang 1116. Jadi langkah itu juga tentu berkaitan dengan dalam rangka peringatan 80 tahun. Dan juga usia lanjut dan ada orang dalam gangguan kejiwaan. Jadi memang sudah harus memerlukan perawatan di luar. Dan ada yang sakit paliatif ya. Kalau paliatif itu perawatannya harus di luar. Sudah tidak mampu yang lain-lainnya. Ini koordinasi khusus untuk yang 4 saya sebutkan tadi, itu sudah kami komunikasikan dengan stakeholder yang lain. Terima kasih. Oke, cukup. Pak Mensesnek akan menjawab. DPR ya, legislatif. Ya, saya jawab ya. Karena semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan. Nah karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik. Saya rasa itu. Cukup. Ini murni dari media hukum. mana? Kompas. Lagi resah. Oh, ya. Dan gelisah. Ini murni kajian hukum yang kami sampaikan ya. Oke. Terima kasih. Bang, soal itu Bang, Sekjen Gerindra